Nomor 5 yaitu soalnya hitunglah volume benda putar yaitu yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat ya, dan garis Y sama dengan 3X, kemudian diputar mengelilingi sumbu X ya, sejauh 360 derajat. Oke, kita punya fungsinya X kuadrat dan Y 3X ya. Berarti X kuadrat diputar terhadap sumbu X. Berarti ini sumbu X, ada sumbu Y. X kuadrat berarti gini. Kemudian ini adalah Y sama dengan X kuadrat. Kemudian diputar terhadap sumbu X ya. Jadi saya buatkan langsung saja. Enggak sama. Oke, lebih gampang saya buatkan dulu. Misalkan titik temunya adalah di sini. Oke, ini berarti yang biru adalah Y sama dengan 3X ya. Y sama dengan 3X saya buatkan. Oke, gini. Fungsinya ke bawahnya adalah oke, saya kira gini ya. Jadi yang diarsir adalah ini. Ini adalah fungsi dari fungsi X kuadrat ya, bertemu dengan fungsi Y sama dengan 3X. Oke, kita gambarnya begini. Nah, ini. Nah, dari sini berarti ini bisa kita partisi secara apa? Dan bisa dilihat ini adalah metodenya bukan lagi metode cakram ya, tapi metode cincin yang kita gunakan. Berarti kita partisinya secara apa ini? Nah, kalau kita partisi secara mendatar ya, mendatar maka kita akan kesulitan ya. Gambarnya ini akan ada gambar begini dan begini ya. Nah, kemungkinan ini akan masuk kalau kita vertikal mendatar akan mendatar tegak mendatar maaf. Ketika kita partisi mendatar maka akan terjadi modul selanjutnya yaitu terkait kulit silinder. Nah, karena ini harus menggunakan metode cincin maka kita partisinya secara tegak ya. Ketika saya partisi tegak maka akan ada ini jari-jari yang di dalam ya. Berarti akan ada gini jari-jari yang di dalamnya. Ya. Ini adalah jari-jari yang di dalam. Ketika kita partisi, kemudian ada jari-jari yang di luar. Jari-jari yang di luarnya adalah ini adalah jari-jari yang di luar. Oke, ini kalau kita partisi secara tegak ya, maka dia metode cincin.
Tapi kalau nanti kita partisi secara mendatar, maka yang terjadi adalah akan metode kulit silinder. Nah, dari sini berarti apa? Yang warna ungu ini adalah si R besarnya. Kenapa R besar? Karena dia jari-jari yang di luar. Berarti R besarnya adalah, karena tegak, berarti R besarnya adalah Fx ya, Fx atau 3x. Kemudian yang hijau ini adalah R kecilnya. Karena jari-jari yang di dalam R kecilnya adalah fungsi dari X kuadrat. Berarti ini adalah Gx-nya. Gx atau X kuadrat. Oke. Kemudian dari sini yang kita butuhkan selanjutnya adalah apa? Batasnya ya. Batasnya yaitu ini ketika 0 jelas. Kemudian ini. Ini berapa ya? Batas ini adalah titik temunya. Nah, titik temunya ini berapa? Berarti cara nyarinya gimana? Kita gunakan titik potong. Titik potongnya ya udah berarti X kuadrat sama dengan 3x. Berarti X kuadrat min 3x sama dengan 0. Berarti ada X min 3 sama dengan 0. Ketemu yang pertama adalah X-nya sama dengan 0. Kemudian yang kedua X-nya sama dengan 3. Nah, kita ketemu titik potongnya adalah 0 dan 3. Berarti 0 dan 3. Itu. Nah, setelah ini sudah kita punya semua. Nah, maka selanjutnya tinggal kita aproksimasi saja ya. Berarti aproksimasinya adalah ini metode cincin ya. Karena metode cincin, maka delta V-nya adalah ekuivalen dengan A luas alas dikali tingginya, gitu kan. Maka dia akan ekuivalen juga dengan A-nya adalah P, kemudian karena cincin berarti R besar dikuadratkan, jari-jari terbesar dikuadratkan, jari-jari terkecil dikuadratkan, dikali dengan delta X. Nah, akan ekuivalen juga dengan P, R-nya adalah Fx ya, Fx-nya berarti dikuadratkan, dikurang Gx. Gx-nya dikuadratkan, dikali delta X. Nah, ini akan ekuivalen, berarti langsung P adalah, Fx-nya adalah 3x ya, berarti ada 3x dikuadratkan, dikurang X kuadrat dikuadratkan, dikali delta X. Nah, setelah ini ya sudah, tinggal kita hitung integralnya. Hitung integralnya adalah integral A sampai B, berarti P ini adalah Fx dikuadratkan dikurang Gx dikuadratkan. Ya. Kemudian diintegralkan terhadap X. Batasnya adalah 0 sampai 3 ya. 0 sampai 3, P Fx-nya adalah 3x dikuadratkan dikurang x kuadrat dikuadratkan dx. Ya. P-nya keluar, integral 0 sampai 3. 3x kuadrat adalah 9x kuadrat min x pangkat 4 dx. Nah, hasilnya adalah tinggal kita integralkan 9x kuadrat berarti 9 per 3, 93 berarti adalah 3 ya. 3 X pangkat 3 dikurang 1/5 ya. 1/5 X pangkat 5. Batasnya adalah 0 sampai 3. Berarti B dikali dengan 3 pangkat 3 berarti 3 pangkat 3 min 1/5 3 pangkat 5. Kurang 0 ya. Kemudian P-nya tinggal 339 terus berapa? 3 pangkat 4. 81 dikurang 3 pangkat 5 81 kali 3 3
2, 3, berarti ada 3, 8, 24 per 5. Ya. Kemudian hasilnya berarti P. Kemudian ini kita samakan penyebut jadi 5. 81 kali 5 berapa? 5 berarti 5, 8, 40. Sisanya adalah dikurangi berarti 5, 5, sisa 2, 42 berarti 6. 162 Pi. Atau 5, 160 berarti 32, 2 per 5 Pi. Satuan volume. Oke. Inilah hasilnya.